Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun melangkah ke halaman yang indah. Tan Yun mengabaikan semua kultivator di perjamuan dan berjalan langsung ke Yin Tai di perjamuan. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Tan Yun, dan menurut mereka, Tan Yun pasti berasal dari City Lord's Mansion. Semua orang menemukan Tan Yun, dan Yin Tai secara alami juga menemukannya. Alis putih Yin Tai berkedut, dan dia memandang pemuda aneh berjubah ungu yang mendekat. "Siapa kamu?" ucap Yin Tai. Tan Yun tersenyum sedikit, membungkuk dari jamuan makan di sebelahnya, mengambil kendi anggur, mengambil 2 teguk, dan berkata ringan, "Siapa?" "Tentu saja aku orang yang kamu cari," ucap Tan Yun. "Ini misteri," ucap Yin Tai. Mata keruh Yin Tai menunjukkan niat membunuh. "Kamu semut dari alam Kaisar Agung tingkat keempat. Kamu membutakan matamu, mata anjing. Kamu pikir ini adalah tempat di mana kamu menjadi liar," ucap Yin Tai. Tan Yun tertawa, "Hahaha, Tuan Kota Yin sangat agung. Aku, Tan Yun, bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya? Putramu telah mati selama lebih dari setahun. Aku bahkan pembunuhnya belum dan bersenang-senang di sini," ucap Tan Yun. Memikirkan putranya yang sudah meninggal, wajah Yin Tai suram dan mengerikan. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan pada Tan Yun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya sangat bersemangat. Tan Yun meneguk anggur lagi dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk memberitahumu bahwa pembunuh putramu telah ditemukan," ucap Tan Yun. "Benarkah? Katakan di mana?" Yin Tai mengepalkan tangannya erat-erat. "Selama kamu mengatakannya, penguasa kota dapat mempertimbangkannya dan menghukummu dengan ringan," ucap Yin Tai. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, "Pembunuh yang membunuh putramu berada jauh di langit dan di depanmu, dan itu adalah aku," ucap Tan Yun. Suara itu baru saja jatuh, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di depan Yin Tai. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencubit ke arah leher Yin Tai. Retak. Yin Tai tiba-tiba berdiri dan membanting tinju kanannya ke arah Tan Yun. Setelah kaki kanan Tan Yun menghantam tinju Yin Tai, dia mencubit leher Yin Tai. Tan Yun mengambil kendi dengan tangan kirinya dan memukulkannya ke wajah Yin Tai. Tulang hidungnya patah dan kendi itu pecah di mana-mana. Adegan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan hampir 1000 orang kuat yang hadir. Karena, mereka menemukan bahwa kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang di alam Kaisar peringkat keempat, sangat menakutkan, dan Yin Tai sangat lemah di depan Tan Yun. "Mata ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Tan Yun memegang Yin Tai di tangan kanannya, tiba-tiba menoleh, dan melirik semua orang. Segera, semua orang tercengang. Segera, Tan Yun membiarkan Shen Subing dan orang lain serta binatang buas meninggalkan Menfraling Kiao, dan muncul dari udara tipis di sebelahnya. Tan Yun memandang hampir 1000 kultivator alam Kaisar Agung dengan ekspresi lamban, dan berkata tanpa ragu, "Ingat, mulai sekarang, kecuali orang-orang dan binatang buas di sampingmu di kota abadi 8 surga, tidak peduli siapa yang kamu lihat, kamu akan membunuh. Aku akan memberimu 3 hari, dalam 3 hari, kota abadi 8 surga harus menjadi kota mati, mengerti?" ucap Tan Yun. Hampir 1000 pria kuat berkata serempak, "Pahami," ucap mereka. "Ayo pergi," ucap Tan Yun. Dengan perintah Tan Yun, hampir 1000 kaisar yang kuat menghilang tanpa jejak. "Ah, maafkan aku, Tuan Kota, tolong bantu." "Tidak, aku belum mau mati." Segera setelah itu, terdengar teriakan ngeri di rumah Tuan Kota. Jeritan hanya berlangsung selama 3 napas, dan kemudian menjadi sunyi, yang berarti bahwa hampir 1000 orang kuat, dalam 3 napas, semua orang dibunuh di istana Tuan Kota, kecuali Yin Tai. Setelah itu, hampir 1000 pria kuat berubah menjadi seberkas cahaya, berpusat di rumah penguasa kota, dan menembak ke segala arah, dibantai para abadi di kota abadi. Adegan begitu banyak kaisar yang kuat membuat tembakan yang kuat sangat menakutkan. Boom! Bang bang bang, telapak tangan raksasa yang diubah oleh kekuatan atribut yang berbeda dari Kaisar Agung menghancurkan paviliun megah di kota abadi. Pada saat ini, Yin Tai yang dicekik oleh leher Tan Yun, memikirkan kematian putranya. Dia menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, dan berteriak putus asa. "Tan Yun,
Penguasa kota memberitahumu, Tuan kota tidak takut mati. Tan Yun, cepat atau lambat kamu akan ditangkap oleh dewa, dan kemudian kamu akan mati tanpa penguburan, ucap Yin Tai. Tan Yun tersenyum, apakah aku akan mati tanpa penguburan? Aku tidak tahu, namun, aku tahu bahwa kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk dikubur, ucap Tan Yun. Retak. Tan Yun memelintir leher Yin Tai, dan kemudian, kekuatan Kaisar Besar Hongmeng mengalir keluar dari telapak tangan kanannya, menelan mayat itu berubah menjadi awan darah, tidak ada tulang yang tersisa. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, Su Bing dan Yingying ikuti saya ke mansion abadi 8 surgawi, dan yang lainnya tersebar di kota abadi, dan jangan biarkan seekor burung terbang keluar, ucap Tan Yun. Oke, bawahan patuh. Setelah semua orang menjawab, mereka berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, dan menghilang tanpa jejak. Hanya Sen Subing dan Yingying yang tersisa di samping Tan Yun. Suamiku, mengapa kamu tidak bertanya ke Yin Tai apakah ada api tingkat tinggi? Tanya Sen Subing. Pada saat ini, Tan Yun tampak bersemangat dan menunjukkan, Subing, Binger dan Zi Xin telah bangun, ucap Tan Yun. Benarkah, itu hebat? Mereka akan dapat menemukan api sendiri mulai sekarang, dan tidak perlu khawatir, ini sudah berakhir, ucap Sen Subing. Sen Subing tersenyum dan berkata, Zixin, gadis ini akhirnya bangun, aku masih merindukan masa lalu, ucap Sen Subing. Lalu, dalam pikiran Tan Yun, dalam kehampaan, Hongmeng pedang pembunuh pedang ilahi terbang keluar dari pikirannya dan ke tangannya. Yingying, Subing, ayo pergi, ucap Tan Yun terbang keluar dari City Lord's Mansion dengan pedang Hongmeng di tangan, menuju City Lord's Mansion yang merupakan 300 juta abadi di utara. Di tengah jalan, Tan Yun mulai membunuh, kemanapun mereka lewat, paviliun runtuh, dan mayat-mayat tergeletak di tanah yang berantakan. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun dan kedua putrinya muncul di kejauhan, dan masih ada 9 juta makhluk abadi yang tersisa di mansion abadi 8 surga, dua suara menyenangkan terdengar dari telinga Tan Yun, Tuan, budak ini dapat merasakan api atribut es. Tuan, budak juga memperhatikan api atribut api, ucap suara itu. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya biru es melesat keluar dari tangan kiri Tan Yun, dan dari kekosongan di depan Tan Yun, itu berubah menjadi bayangan perempuan halus. Wanita itu mengenakan gaun panjang biru es, mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, dan tampilan dingin, memikat. Dia adalah api es Hongmeng Bingyan, yaitu Binger. Segera setelah itu, bayangan ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi seorang gadis dengan rok ungu, sosok wanita tinggi dan ramping, dengan pinggang ramping dalam genggaman, dan wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kenakalan. Zixin telah melihat Tuan, ucap Zixin. Zixin adalah nyala api Hongmeng. Tan Yun memandang kedua sosok halus itu dengan tatapan kerinduan di matanya, bagus bagimu untuk bangun, Tuan telah menunggumu untuk bangun hari ini, sudah terlalu lama. Sekarang, Tuan punya sesuatu yang harus dilakukan, Anda datang dengan benar, adapun tempat di mana Anda melihat api, itu adalah di mansion 8 surga. Saya akan membawa Anda ke sana dan melahap api, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Binger mengklik kepalanya dan menghilang dari udara tipis, kembali ke telapak tangan kiri Tan Yun. Dan Zixin tersenyum dan menatap Sen Subing dan Tuoba Yingying dan berkata, Tuan, siapa mereka, ucap Zixin. Suamiku, Zixin masih nakal seperti sebelumnya, ucap Sen Subing mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Sebelumnya, Zixin bertanya dengan rasa ingin tahu, sebelumnya, apakah aku mengenalmu, ucap Zixin. Tan Yun berkata, tentu saja kamu tahu, karena dia adalah reinkarnasi dari mantan istriku, dan satunya lagi, namanya adalah Yingying, mantan kepala klan keluarga surgawi, ucap Tan Yun. Mata indah Zixin melebar, ternyata itu nyonya, dan patriark klan surgawi, Zixin sangat senang bertemu denganmu lagi, ucap Zixip. Kami juga sangat senang bertemu denganmu, ucap Sen Subing dan Tuoba Yingying semua tersenyum. Mereka tahu bahwa Binger adalah pendiam, sementara Zixin hanyalah celoteh, seolah-olah ada banyak hal untuk dikatakan. Ketika Zixin ingin mengatakan sesuatu, wajah Tan Yun memucat, aku membiarkanmu masuk, apa kau mendengarku, ucap Tan Yun. Tuan, jangan marah. Zixin mendengarnya, ucap Zixin menjulurkan lidahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, masuk ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun tersenyum, lalu membawa Subing dan Yingying,
dan menembak ke arah mansion abadi delapan surga. Pada saat yang bersamaan, di taman belakang yang indah di mansion abadi delapan surga, dengan udara abadi yang mengambang, Keyin dan Lin Yu sedang menikmati teh dan bunga. Lapor. Dengan suara yang menakutkan, seorang jenderal abadi buru-buru turun dari langit, berlutut di depan Keyin dengan satu lutut, berkeringat deras, melapor kepada Kaisar Abadi. Hal besar, ini buruk, semua Kaisar Agung di Istana Tuan Kota memberontak. Sekarang mereka membantai kota abadi delapan surga, dan jumlah korban tewas tak terhitung, rumah penguasa kota berjarak 30 juta mil, dan tidak ada yang abadi yang selamat, ucap jenderal itu. Apa katamu, pemberontakan? Bagaimana ini mungkin, ucap Keyin. Dalam kemarahan, kesadaran abadi dilepaskan, meliputi area lebih dari 4 miliar abadi, dan ditemukan bahwa hampir 1000 pria kuat memang membantai warga kota. Untuk sementara, Keyin sedikit terpana. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Dia gemetar karena marah, dan mengirim transmisi suara ke hampir 1000 orang kuat. Hentikan untuk Kaisar Abadi ini, ucap Keyin. Namun, yang membuat Keyin marah adalah semua orang kuat mengabaikannya. Lin Yu mengangkat alisnya, Keyin, jangan marah, orang-orang ini harus dikendalikan oleh orang lain. Sebelum dia selesai berbicara, suara acuh tak acuh terdengar dari telinganya dan Keyin, Tuan Kaisar Abadi Delapan Surga, kita bertemu lagi, ucap Tan Yun. Wosh wosh. Detik berikutnya, sinar ungu, sinar putih, dan sinar emas turun dari langit, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di depan Keyin 100 kaki jauhnya. Sen Subing dalam gaun panjang dengan bunga emas di lantai, dan Tuoba Yingying dalam gaun putih yang mengalahkan salju. Keyin memandang Tan Yun, mengerutkan kening, siapa kamu, ucap Keyin. Hahaha, Tuan Kaisar Abadi melupakanku, Tan Yun tertawa dan berkata, sedikit lebih dari setahun yang lalu, kamu berada di laut, dan kamu masih melihat semua tubuhku, tidakkah kamu ingat, ucap Tan Yun. Ketika Keyin berada di laut, dia tidak melihat wajah Tan Yun, tetapi sekarang, ketika dia mendengar Tan Yun mengatakan ini, dia menjadi bodoh jika dia bilang tidak melihatnya, dan tidak tahu siapa yang ada di depannya, ternyata itu kamu adalah si raksasa, ucap Keyin menjulurkan jari dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Pada saat berikutnya, matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut, sedikit lebih dari setahun yang lalu, Anda hanya peringkat kedua dari alam Kaisar Abadi, bagaimana Anda bisa dipromosikan ke peringkat keempat dalam waktu yang singkat, ucap Keyin. Jawaban Tan Yun selanjutnya membuat Keyin marah, paru-paru mau meledak. Tuan Kaisar benar-benar orang yang mulia yang melupakan banyak hal, sudut mulut Tan Yun naik sedikit. Aku, Tan Yun, memiliki mata air abadi yang disediakan olehmu. Kaisar Abadi, bukankah normal untuk dipromosikan menjadi dua kecil lebih dari setahun, ucap Tan Yun. Kaisar tidak memberimu itu, kamu mencuri mata air abadi, Keyin dengan marah bergegas ke mahkota. Lebih dari setahun yang lalu, kamu membunuh saudara perempuanku Bingyan dan merampokku. Mata air abadi yang saya butuhkan dalam proses menjadi dewa, dan hari ini saya akan memberi Anda 1000 pisau, ucap Keyin. Mendengar ini, Tan Yun membuang senyumnya dan wajahnya berubah dingin. Sayang sekali kamu tidak memiliki kekuatan itu, ucap Tan Yun. Kebodohan dan kesombongan, ucap Lin Yu. PDA saat ini, Lin Yu membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi muncul entah dari mana di tangannya, menunjuk ke Tan Yun. Kaisar Abadi ini akan membunuhmu, ucap Lin Yu. Perang akan segera pecah. Kamu seharusnya Lin Yu, Kaisar Abadi dari 7 surga, kan, ekspresi Tan Yun keterlaluan, si Yuan Zizun, binatang buas ini, adalah patriarkmu, kan, ucap Tan Yun. Kamu berani mempermalukan patriarkku? Kaisar Abadi ini bersumpah untuk Anda tidak bisa mati, ucap Lin Yu. Tan Yun melirik Keyin dan Lin Yu, dan dengan tajam berkata, si Yuan Supreme, Chaos Supreme, sekarang saya akan membunuh murid dan cucu Anda terlebih dahulu, dan kemudian membunuh kerabat Anda satu persatu, ucap Tan Yun. Lin Yu hati-hati, orang ini jahat, ucap Keyin. Space Cage, ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti berbicara omong kosong, dan segera setelah dia bergerak, itu adalah kekuatan supernatural dari hegemoni Hongmeng. Bas. Tiba-tiba, dalam getaran kehampaan, kekuatan pengikat yang besar menekan Lin Yu. Apa yang membuat Lin Yu ngeri adalah bahwa di bawah perbudakan ruang, dia tampaknya berada dalam rawa, berjuang untuk bergerak. Suara mendesing. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan menyerang Lin Yu seperti kilat. Lin Yu,
Ucap Keyin mengorbankan pedang Kaisar Delapan Surgawi dan dengan cepat menyerang Tan Yun, ingin menyelamatkan Lin Yu. Nyonya, biarkan aku datang. Ketika Sen Subing hendak memulai, suara Tuoba Yingying terdengar di telinganya, dan pada saat berikutnya, Tuoba Yingying mengorbankan pedang sucinya yang sudah berada di depan Keyin. Pergi untuk Kaisar Abadi ini, ucap Keyin menebas Tuoba Yingying dengan pedangnya, dan Tuoba Yingying bertarung sengit dengannya. Ah! Tiba-tiba, jeritan bergema melalui dimension abadi, tapi Tan Yun yang memegang pedang dan memotong tangan dan kaki Lin Yu. Puci. Kemudian, Tan Yun menusuk perut bagian bawah Lin Yu dengan pedang. Lin Yu, ucap Keyin. Mata Keyin penuh air mata, dan hatinya terasa seperti pisau. Keyin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, ucap Lin Yu yang kehilangan anggota tubuhnya, memandang Keyin dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan nada mendominasi, jangan lupa siapa aku murid yang mulia Si Yuan, bagaimana saya bisa menjadi sasaran pembunuhan ini, ucap Lin Yu. Aum, segera, Lin Yu mengangkat kepalanya dan berteriak, Tan Yun, aku akan membunuhmu, ucap Lin Yu. Seni membentuk kembali Si Yuan, ucap Lin Yu. Pada saat berikutnya, Lin Yu menembak kembali ke udara dan melarikan diri dari ditembus oleh Tan Yun, dari bilah perut bagian bawah. Saat dia melayang di udara, Origin Qi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah selubung Origin Qi, lengan dan kakinya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama napasnya, Lin Yu pulih dari luka-lukanya dan masih utuh, tetapi wajahnya sedikit memucat. Menarik sekali, aku tidak menyangka kamu benar-benar belajar teknik remodeling Siwon Supreme, ucap Tan Yun memandang Lin Yu dan Keyin. Pada saat ini, di hadapannya, penampilan keduanya berubah. Mereka menjadi nenek moyang mereka, asal tertinggi dan kekacauan tertinggi. Yingying, kamu mundur, Tan Yun penuh dengan kebencian, dan pecah pada saat ini, kamu dan Subing, pergi dan bunuh sisa dari mansion abadi Delapan Surga, adapun keduanya, aku akan membunuh mereka sendiri, ucap Tan Yun. Baik Tuan, setelah Tuoba Yingying memimpin, dia berhenti berkelahi dengan Keyin dan terbang di samping Sen Subing. Sen Subing berkata dengan cemas, Big Yin adalah murid dari kekacauan tertinggi, dan guru Lin Yu adalah asal tertinggi, suami. Tanpa menunggu kata-kata Sen Subing jatuh, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Sen Subing, melihat mereka berdua, itu mengingatkan saya pada dua makhluk tertinggi, tidak peduli apa, saya akan mengakhiri keduanya dengan tangan saya sendiri. Jangan khawatir, jangan lupakan suamimu, siapa sebenarnya Hongmeng Supreme. Bahkan jika wilayah mereka lebih tinggi dari milikku, orang yang akan mati pada akhirnya pasti mereka dan bukan aku, ucap Tan Yun. Oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap Sen Subing. Setelah transmisi suara Sen Subing, dia memandang Yingying dan berkata, Yingying, bunuh, ucap Sen Subing. Pada saat berikutnya, Sen Subing dan Tuoba Yingying mulai membantai para jenderal abadi, tentara abadi, pelayan, penjaga, dan pelayan di rumah abadi Delapan Surga. Pada saat ini, Keyin mengerutkan kening, dan kemudian, seolah berpikir sesuatu, dia menatap pedang suci di tangan Tan Yun, yang ada di tanganmu adalah pedang pembunuh Hongmeng. Tan Yun, siapa kamu, dan mengapa kamu memiliki pedang suci ini, ucap Keyin. Mendengar ini, Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, Keyin, bukankah pedang ilahi pembunuh Hongmeng menghilang dengan jatuhnya Hongmeng Supreme, bagaimana mungkin itu ada di tangannya, ucap Lin Yun. Keyin berkata dengan pasti, Lin Yu, apa yang saya katakan benar sekali, apa yang ada di tangannya adalah pedang ilahi pembunuh Hongmeng, juga disebut Canggu. Aku melihatnya di lukisan dinding di kamar adalah pedang ini, ucap Keyin. Setelah mendengarkan, mata Lin Yu menunjukkan kegilaan, menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun, dengan cahaya hijau samar di matanya, katakan, siapa kamu, ucap Lin Yu. Tan Yun mengabaikan Lin Yu dan menatap Keyin dengan dingin, orang terdekatmu adalah Lingxia Tianzun, kan, ucap Tan Yun. Benar, Keyin menatap Tan Yun tanpa diduga, kamu kenal ibuku, ucap Keyin. Mata Tan Yu berangsur-angsur memerah, dia mengkhianati gurunya Hongmeng Supreme, bahkan memiliki lukisan Hongmeng Slaying the Excalibur yang tergantung di kamarnya, itu konyol, ucap Tan Yun. Siapa kamu, sudah ribuan tahun, dan semua orang yang mengetahuinya sejak lama, itu sudah mati, bagaimana kamu tahu, ucap Keyin. Hahaha, ahahaha, Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu bertanya siapa aku,
aku memegang pedang ilahi pembantai Hongmeng, beritahu aku siapa aku. Jangan beritahu aku, bahwa tuanmu tidak pernah memberitahumu bahwa Kaisar tertinggi Hongmeng dilukai olehnya. Tan Yun berhenti sejenak dan menunjuk Lin Yu dengan marah, mereka mengutuknya memasuki reinkarnasi dunia, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Lin Yu dan Ke Yin sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan ekspresi mereka sangat berubah. Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, ucap Ke Yin. Dahi Ke Yin ditutupi dengan butiran keringat, dia berkata dengan suara gemetar, kamu. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Suan Yuanru diselamatkan, fisiknya melonjak menjadi 4.000 kaki raksasa, mungkinkah itu, tubuh tirani Hongmeng, ucap Ke Yin. Tidak salah, aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, Tan Yun berkata dengan tegas, melihat kalian berdua, mengingatkanku pada leluhur kalian, hari ini kalian pasti akan mati, sangat menyedihkan. Dominasi luar angkasa, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun melonjak hingga 4.000 kaki, dan sepasang mata raksasa dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Jin Ni, Mu Xin dan 11 pedang primordial lainnya di pikiran Tan Yun terbang keluar dari alis dan naik ke langit, seperti kembang api yang mekar, jatuh ke sekeliling. Pada akhirnya, 11 pedang ilahi Hongmeng muncul dalam bentuk cincin, dan pada saat seluruh mengelilingi mansion, tirai cahaya setinggi langit meletus. Saat berikutnya, pengaturan formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng berhasil, dan dua kaisar abadi berada di Void Hongmeng dalam formasi pedang. Wosh! Tan Yun berdiri di langit, seperti dewa raksasa yang memegang pedang panjang di langit. Niat membunuh yang kuat menyebabkan kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan celah ruang gelap yang mengejutkan. Lin Yu, apa yang dia gunakan adalah seni pedang pembantaian. Dia memang reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, kita tidak boleh menganggap enteng. Ke Yin mendesak dengan ekspresi yang sangat serius, datang bersama dan bunuh dia. Seni pedang Chaos Tai King. Kekacauan tidak terlihat, Tai King tidak memiliki roh, dan niat membunuh itu nyata. Bunuh, ucap Ke Yun. Ketika Ke Yin bergerak, itu adalah serangan yang paling kuat. Tubuh Miaomannya bergerak dalam lintasan misterius dari Hongmeng Void, pergelangan tangannya berputar, dan balok pedang kacau dengan panjang ribuan meter tiba-tiba dilepaskan dan menebas ke arah Tan Yun yang seperti gunung. Pelacur, kamu menggunakan trik ini untuk membunuh wanita yang aku cintai sebelumnya, dan hari ini adalah hari ketika aku melampiaskan amarah Ruer. Selain itu, kekuatan magis terkuat dari formasi pedang adalah cambuk kematian ilahi, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun mendengus, tiba-tiba, semburan besar waktu di Hongmeng Void seperti air terjun raksasa, jatuh dari langit, wah-wah. Pada saat yang sama, dengan suara gelombang badai, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia, dari kedalaman Hongmeng Void, bergegas ke arus waktu. Ketika gelombang ruang dan aliran waktu bertemu, mereka dengan cepat bergabung menjadi pedang penghancur ruang waktu yang panjangnya 10.000 kaki. Pedang penghancur ruang dan waktu dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu, mengabaikan batasan ruang dan waktu, dan menebas ke arah sinar pedang kacau pertama ribuan kaki. Bang! Ada suara keras, dan cahaya pedang kacau pertama benar-benar hancur. Bang bang bang! Dengan ledakan keras, pedang pemadam ruang waktu menghancurkan ratusan cahaya pedang yang kacau seperti bambu, dan melahapnya ke arah Ke Yin yang berwajah pucat. Hati-hati, Ke Yin, Lin Yu buru-buru berteriak. Pertahankan kekuatanmu, ucap Lin Yu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap Ke Yin menjawab dengan ekspresi serius, dan dengan cepat mencubit hukum dengan tangan kirinya, tangan dari dadanya suara itu terdengar, Chaos Divine Armor, ucap Ke Yin. Segera, tubuh Ke Yin dipenuhi dengan aura kacau yang hebat, dan baju zirah dengan cepat memadat di tubuhnya. Chaos Divine Armor adalah metode pertahanan terkuat Ke Yin, armor ini tidak memiliki peringkat, kekuatan pertahanan dan kekerasannya akan melemah saat kekuatan Ke Yin melemah. Bang! Ketika pedang penghancur ruang waktu menabrak Chaos God Armor, tiba-tiba hancur. Puff! Ke Yin menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan terbelah ratusan ribu kaki oleh sinar pedang. Ketika dia melangkah ke udara dan berdiri kokoh, bekas pisau yang dalam tertinggal di baju besi di dadanya. Kekuatan tumbukan yang besar meretakkan kulit seluruh tubuh Ke Yin di dalam armor, dan jejak darah merah tumpah ke armor dan menetes ke Primordial Void. Rambut Ke Yin acak-acakan, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia menjerit penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, aku akan membunuhmu, ucap Ke Yin.
Pada saat ini, Lin Yu menembak ke langit di atas kepala Tan Yun, memegang pedang di tangan kanannya, dan telapak tangan kirinya tampaknya telah berubah menjadi lautan bintang. Samar-samar terlihat bintang-bintang berputar-putar di telapak tangan kirinya. Pemandangannya sangat mengejutkan. Asal-usul bintang, asal telapak tangan dewa, ucap Lin Yu. Lin Yu menekan telapak tangan kirinya ke arah atas kepala Tan Yun secara tiba-tiba, dan segera, napas agung yang berisi sumber segala sesuatu meledak dari telapak tangan kiri. Nafas agung Nabatian dan Jedi, dari langit Hongmeng, tampaknya menunjukkan arti sebenarnya dari asal-usul segala sesuatu, berubah menjadi tangan raksasa 100.000 kaki. Bintang-bintang tertanam di tangan sang raksasa, dan setiap bintang seolah-olah mengandung kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Origin of the Stars and the Stars adalah keterampilan unik dari Origin Heavenly Venerate, dan juga merupakan cabang dari teknik budidaya tertinggi Hongmeng. Meskipun hanya cabang, itu sangat kuat sehingga Tan Yun tidak berani gegabah. Pada saat yang sama, seni asal-usul bintang dibagi menjadi dua bagian, satu adalah telapak tangan ilahi asal, dan yang kedua adalah seni asal-usul bintang. Begitu Lin Yu bergerak, ini adalah salah satu kartu truf, telapak si Yuan, yang cukup untuk melihat betapa berhati-hatinya dia dan ketakutannya dia ketika menghadapi Tan Yun. Seni pedang dewa pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Merasakan kekuatan telapak tangan Dewa Si Yuan, Tan Yun tahu bahwa cambuk penghancur dewa dalam formasi pedang bukanlah lawan dari telapak tangan Dewa Si Yuan, jadi dia menggunakan seni pedang dewa pembantaian Hongmeng. Bas! Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng sepanjang 3.000 kaki, dan sementara rambutnya menari, napasnya tiba-tiba naik ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Meskipun Tan Yun sama dengan Ke Yin dan Lin Yu, napas saat ini telah menjadi peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, tetapi mereka berdua merasakan napas Tan Yun, dan mereka ngeri, dan mereka 3 poin lebih menakutkan daripada diri mereka sendiri. Lin Yu, kamu dan aku menyerang bola balik, dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Tan Yun, ucap Ke Yin. Ke Yin yang berada di baju besi Dewa Kekacauan, memegang pedang Kaisar 8 Surga mentransmisi suara dan bergegas di belakang Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, 100.000 kaki telapak tangan Si Yuan telah turun ke Tan Yun. 9 atribur membunuh dewa, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun serius, dan dia segera menggunakannya segera setelah dia menembak. Kekuatan magis terbesar kedua dalam seni pedang dewa pembunuh Hongmeng, jelas ingin perbaikan cepat. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun mencurahkan kekuatan 9 kaisar besar, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu dan ruang, dan. Dalam deru angin, kekuatan 9 kaisar besar disuntikkan dengan liar ke pedang ilahi Hongmeng di tangannya. Swiss. Tan Yun berputar dari langit, mengayunkan 9 pedang pada saat yang sama, dan berteriak, "Perang Canggu," ucap Tan Yun. "Baik Tuan," ucap Canggu. Tiba-tiba, cahaya pedang 9 atribut 10.000 kaki yang mempesona, terbanting keluar dari pedang ilahi pembunuh Hongmeng, melonjak ke langit, dan 100.000 kaki telapak tangan Si Yuan mengikuti satu demi satu. Boom! Dengan 4 suara keras yang memekakkan telinga, 4 balok pedang 9 atribut menabrak telapak tangan Dewa Si Yuan, dan kemudian runtuh. Bagus, kekuatan yang sangat kuat, ucap Lin Yu. Di mata ketakutan Lin Yu, telapak tangan aslinya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti keramik. Boom! Suara keras itu mengguncang langit, dan sinar pedang 9 atribut ke-5 menghancurkan telapak tangan Si Yuan dengan mudah, dan memimpin dengan celah ruang besar seperti teluk, menebas ke arah Lin Yu. Pada saat yang sama, di bawah kendali Tan Yun, jalur ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 mengepung dan menyerang oleh Lin Yu dari segala arah. Tidak ada keraguan bahwa Lin Yu akan mati tanpa keraguan begitu dia ditelan oleh cahaya pedang 5 jalur dan 9 air ribut. Kaisar abadi ini akan bertarung denganmu. Seni pedang Si Yuan Xing Chen, kekuatan supernatural tertinggi Wan Jian Po Xing, ucap Lin Yu. Dengan raungan keras Lin Yu, tiba-tiba, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Tapi lihat, di Hongmeng Void di atas kepala Lin Yu, ada bintang-bintang besar yang memancarkan nafas dari sumbernya, ada total 10.000 bintang asal, masing-masing dengan diameter 1.000 kaki, 10.000 bintang asal, berputar dengan kecepatan ekstrim dari kekosongan primordial, sangat mengejutkan, bunuh, ucap Lin Yu meraung, mengguncang seluruh formasi pedang ke dalam kehampaan, hidupnya dipertaruhkan, dan dia sudah ketakutan saat ini, sambil memegang pedang ilahi.
Lin Yu berubah menjadi lintasan misterius dan tak terduga dari kehampaan, dan 10.000 bintang Hongmeng di langit Hongmeng meledak hampir bersamaan. Dari setiap bintang yang patah, cahaya pedang bersinar. 10.000 kaki cahaya pedang bersinar yang memancarkan aura Hongmeng tiba-tiba meledak, dengan cepat menyatu kembali dari kehampaan menjadi 5 semburan cahaya pedang yang besar, masing-masing menuju ke cahaya pedang 9 atribut. Jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal, kamu hanya memiliki satu jalan buntu hari ini, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, 5 cahaya pedang dengan 9 atribut, bintang-bintang hancur berkeping-keping, bang bang bang. Dalam deru suara keras, semburan 5 cahaya pedang hampir hancur. Tetapi pada saat ini, 5 cahaya pedang dengan 9 atribut telah menjadi penuh dengan lubang, kekuatan mereka telah sangat berkurang, dan mereka masih menuju Lin Yu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.